Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat taufik hidayah, serta oleh Allah masih diberikan suatu kenikmatan ketetapan Islam dengan keimanan yang kuat serta kesehatan yang bisa kita nikmati sampai saat ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada kesempatan malam kali ini, pada kesempatan pertemuan kita di video ini, sebagai bentuk penjelasan secara visual atau berupa video berkaitan dengan materi-materi yang akan kalian pelajari di semester 1 ini. Kemarin di video yang sebelumnya sudah ada bagaimana proses struktur untuk pembelajaran materi PABP pada semester 1 secara daring ini. Tentunya kemarin sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yakni dengan WA ke nomor saya, yang nomor itu sudah masuk di grup kelas kalian masing-masing. Dengan jawaban otomatis, maka materi bisa diakses di link-link yang sudah tersedia. Kemudian untuk absen nanti juga bisa di link yang tersedia di sana. Jadi di sini saya pertegas bahwa untuk pembelajaran ini, ketika sudah benar-benar WA ke nomor saya, maka otomatis silahkan pahami urutan materi yang harus kalian pelajari di semester 1, baik kelas 11 maupun kelas 12. Jadi tidak ada bahasa tanya kembali. Harapannya semuanya dengan apa yang sudah saya strukturkan di chat WA secara otomatis itu, kalian bisa memahami materi-materi apa yang harus kalian pelajari di semester ini. Kemudian setiap materi yang akan tersampaikan di situ sudah ada linknya, untuk kemudian dari link itu bisa kalian download sehingga bisa hemat paketan. Tapi apabila membutuhkan penjelasan dari video, maka di sini pun juga akan saya jelaskan, sehingga silahkan kalian menginginkan yang mana, melalui link buku teks itu ataupun melalui penjelasan singkat yang berupa video. Nah, untuk kelas 11 semester 1 yang harus kalian pelajari, yang pertama adalah terkait dengan materi taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan juga bekerja keras. Kemarin ada materi analisa. Silahkan ayat-ayat yang terkait dengan taat aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja, silahkan dibaca, dipelajari, dianalisa, yaitu hukum bacaan tajwidnya. Karena di materi ini, selain kita memahami secara isi kandungan yang dimaksud dari ayat itu, maka kita perlu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang ada. Dan tentunya bagi kalian yang kelas 11, materi-materi tajwid pernah diajarkan di kelas 10. Apabila ada yang kurang paham, maka nanti akan saya cantumkan di linknya untuk bagaimana kalian bisa benar-benar memahami materi tajwidnya. Oke ya, kita mulai. Yang pertama adalah taat aturan. Itu termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 59.
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatilah Rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, wa ulil amri, dan ulil amri dalam hal ini adalah pemegang kekuasaan, berarti pemimpin, minkum, di antara kamu. Ini yang menjadikan dasar kita untuk mentaati aturan. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, ya, tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, dalam hal ini Al-Quran, dan Rasul, dalam hal ini adalah sunnahnya, sunnah Rasulullah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, wal yaumil akhir artinya hari kiamat atau hari kemudian. Dzalika, yang demikian itu, khairun, lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Nah, untuk arti perkata tadi saya sudah mengartikan secara sepotong-sepotong, dan tentunya di sini harus diidentifikasi makna ataupun arti perkata. Maka silahkan bagi kalian untuk bisa dipahami arti perkatanya dari surat An-Nisa ini, yang mana surat ini sebagai dasar untuk kita mentaati aturan. Nah, kemudian untuk tajwidnya, yang jelas di situ ada ya ayyuha. Nah, di situ ada hukum bacaan mat tabi'i, kemudian ya ayyuha, nah, itu adalah mat jaiz, mufasil, ya, karena terpisah. Nah, kemudian di situ juga ada ati-u. Ati-u itu di situ ada kasroh, setelah itu ada ya, maka matobi. Kemudian ada lafadz Allah, itu adalah alif lam jalalah tafkhim, tebal. Jadi perlu diingat ada lafadz Allah atau lafadz jalalah alif lam yang terdapat pada Allah. Ketika sebelum lafadz Allah itu berharokat kasroh, maka dibaca tarkik tipis. Tapi kalau sebelum lafadz Allah ini berharokat fathah maupun dhammah, maka di situ dibaca tafkhim. Kemudian ar-rasulah, nah di situ ada ar-rasul, maka alif lam kemudian diikuti setelahnya adalah ro, maka di situ bacanya adalah idgham syamsiyah. Jadi alif lamnya ketika dibaca seakan-akan tidak ada. Jadi bukan wa ar-rasul, tapi war rasul. Nah, kemudian ada al-amr, itu idhar qamariyah. Nah, alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian ada minkum, ya kan, nun mati, kemudian setelahnya ada kaf,
maka di situ adalah ikhfa syafawi. Mohon maaf, ikhfa hakiki. Kita harus tahu ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ya, yang di sini minkum adalah ikhfa hakiki. Kemudian fa intana, inta. Ini adalah juga ikhfa sama hakiki. Nah, kemudian tanaza'tum tumfi. Di situ adalah idhar syafawi. Mim mati, kemudian setelahnya ada fa. Kemudian syai'in, itu adalah setelah syai'in ada fa. Itu ada kasrotain. Kemudian diikuti dengan fa, maka di situ hukum bacanya adalah ikhfa hakiki. Perlu diingat. Kemudian ada ilallahi, nah, pada lafaz Allah, maka di situ alif lamnya alif lam jalalah tafhim. Kemudian wa rasul juga tadi sama, itu apa? Idgham syamsiyah. Kemudian inku. Nah, inku di situ ya kan hukum bacanya adalah ikhfa juga hakiki. Kuntum, kuntu itu juga ikhfa hakiki. Kemudian tumtu, nah baru ini adalah idhar syafawi. Nah, kemudian billah, nah ini adalah tarkik. Kenapa? Sebelum lafaz Allah berharokat kasroh. Kemudian wal yauma, ini berarti idhar. Idhar apa? Nah, atau mohon maaf bukan idhar, tapi apa? Alif lam qamariyah, atau benar idhar qamariyah. Al yauma itu, al akhir juga sama. Ada alif lam kemudian ada hamzah itu. Nah, kemudian dzalika khairun. Khairun kemudian setelah dhomatain itu sama tanwin juga, tapi dhomatain rupanya. Maka setelah itu diikuti wawu, itu hukumnya adalah khairu. Nah, ada huruf yanmu, namanya adalah idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan gunnah dengan dengung. Jadi khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, di situ. Bukan diwaca takwilan tapi takwila. Mat liwat takwila. Ya kan, di situ ada mat juga. Dan itu identifikasi tajwidnya. Nah, kemudian dari isi kandungan taat aturan di sini paling tidak kita bisa memahami apa itu isi kandungannya diantaranya. Dari Quran surat An-Nisa ayat 59 itu bahwa kita diperintahkan untuk mentaati Allah. Kemudian perintah untuk mentaati Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW bagi kita umat muslim. Kemudian taat kepada ulil amri atau pemimpin. Jadi apapun yang sudah diatur oleh Allah, apapun yang sudah digariskan oleh Allah, maka kita sebagai manusia harus kita taati. Insya Allah apa yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Nah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya kan, ajaran Islam mewajibkan untuk apa? Untuk pemeluknya, yakni mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya adalah taat beribadah. Nah, dan ini yang perlu saya sampaikan bahwa kalian untuk bisa mengikuti materi pendidikan agama ini, sebelum mempelajari materi, silahkan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwudu terlebih dahulu, kemudian sholat duha untuk yang pelajaran pagi, untuk yang siang maka bisa sholat duhur dan sholat asar. Yang kemudian setelah sholat silakan untuk kemudian melakukan yang namanya tadarus.
sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah taat pada ibadah, maka kita juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yaitu menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kemudian ketaatan kepada Allah ini merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diganggu gugat bagi umat muslim. Nah, kebanyakan dari kita kenapa sih materi ini bisa dimunculkan? Karena banyak sekali dari kita itu yang lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu ditegaskan dalam materi ini bahwa kita memiliki kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena glamornya dunia, kita akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini saya berharap kepada semua anak-anak serta didik saya ini untuk kemudian bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ini penting karena perintah Allah ini tidak bisa diganggu gugat, harus kita laksanakan. Nah, dalam hal ini apa? Ketika kita memang benar-benar mulai awal membaca syahadat, kalimat syahadat, maka kita sudah berada di dalam naungan agama Islam, yang mana dalam aturan agama Islam kita disyariatkan untuk beribadah. Jadi sudah tidak ada hal-hal untuk kemudian bisa mengelak dari apa yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui agama Islam ini. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan kepada Nabi. Jadi setelah kepada Allah, aturan Allah, maka apa yang sudah diberikan Nabi, aturan-aturan itu berupa syar'i, maka kita juga harus mentaatinya. Nah, karena apa? Dengan wasilah Nabi Muhammad inilah kita semuanya bisa menikmati kehidupan seperti saat ini yang bisa kita rasakan seperti saat ini. Makanya kita harus taat anjuran-anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini sebagai bentuk kewajiban ketaatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat pada surat Quran surat Al-Imran ayat 31 dan 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul ati'ullaha war rasula Kul ati'ullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah kul in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling dari sini, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Makanya jangan sampai berpaling kepada Allah dan Rasul-Nya. Penting. Rasul pun sudah memberikan keteladanan kepada kita. Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga pun, tapi beliau masih memberikan contoh kepada umatnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu patut kita contoh, patut kita taati apa yang sudah diteladankan Rasulullah kepada kita. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah taat kepada ulil amri atau pemimpin. Nah, ketaatan ini adalah merupakan ketaatan yang ketiga. Jadi yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga kepada ulil amri. Nah, Rasulullah SAW selalu menekankan kepada umatnya untuk selalu taat kepada pemimpin dalam batasan-batasan syariatnya. Jadi sesuai dengan aturan syar'i. Yang tidak menyalahi syar'i, maka kita patut untuk mentaati. Bagaimana ketika di situ ada pemimpin yang tentunya menyeleweng dari aturan, maka kita tidak patut untuk mengikuti, tapi kita mengikutinya hal-hal yang positifnya saja. Kita ambil positifnya. Di sini sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri. Ini sekilas pembahasan yang berkaitan dengan materi taat aturan. Kemudian yang berikutnya ada materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita sebagai manusia di sini diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas kebaikan kita. Semakin hari harus semakin baik. Yang dulunya sholatnya masih bolong-bolong, maka di kemudian hari harus lebih baik. Ini harapannya. Boleh kompetisi dalam kebaikan? Boleh. Ini sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ini fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang perlu digarisbawahi pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya di sini saya berharap ketika mendapatkan materi pelajaran jangan mengikuti teman yang tidak mengerjakan. Jangan mengikuti teman yang tidak patuh pada perintah aturan Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran. Jangan mengikuti yang seperti itu. Tapi kita harus kompetisi. Ketika ada temannya yang tidak mau mengerjakan, maka kita harus mengerjakan. Jangan ada alasan temannya tidak mengerjakan, saya juga harus